Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Regina Nabilia akan menjelaskan tentang strategi dan metode dalam penelitian psikologi perkembangan. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih metode dalam penelitian psikologi perkembangan itu apa aja ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Metode dan strategi penelitian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada pendekatan yang lebih umum, dan yang kedua, ada metode yang spesifik. Yang pertama, aku bakal bahas tentang pendekatan yang lebih umum. Pendekatan lebih umum itu ada 4. Yang pertama ada pendekatan cross-seksional. Pendekatan cross-seksional adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap beberapa kelompok anak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dan penelitian ini dilakukan terhadap orang atau kelompok orang dari tingkatan umur yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok remaja, dan yang kedua ada kelompok orang tua. Nah, 2 kelompok tersebut dibandingkan antara IQ-nya, teman sebayanya, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendekatan longitudinal. Pendekatan longitudinal adalah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, mengikuti perkembangan seseorang dari lahir sampai meninggal, atau juga mengikuti perkembangan seseorang dari remaja hingga tua. Yang ketiga, ada pendekatan sekuensial. Pendekatan ini adalah kombinasi dari pendekatan cross-seksional dan pendekatan longitudinal. Dan yang keempat, ada pendekatan cross-kultural. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan perkembangan anak pada beberapa latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, yuk bahas tentang metode yang spesifik. Yang pertama, ada observasi. Yang kedua, ada eksperimen. Yang ketiga, ada klinis. Yang keempat, ada tes. Yang kelima, ada collection. Yang keenam, ada kuesioner. Yang ketujuh, ada interview. Dan yang terakhir, ada statistik. Yuk kita bahas satu persatu. Stay tune terus ya. Yang pertama, ada metode observasi. Observasi adalah cara mengamati tingkah laku yang terlihat dalam jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Observasi juga dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama, ada observasi alami. Observasi alami adalah pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar. Misalnya nih, kita mengamati seseorang dari jam sekian sampai jam sekian. Selanjutnya, ada observasi terkontrol. Observasi ini dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berada diubah sedemikian rupa dengan tujuan peneliti, sehingga reaksi anak akan timbul. Misalnya, peneliti ingin mengetahui sikap dan reaksinya terhadap pergaulannya, maka peneliti mengubah segala lingkungan sosialnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, ada metode eksperimen nih. Nah, metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Hal yang perlu diperhatikan adalah variabel-variabelnya seteliti mungkin, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Misalnya, melakukan penelitian terhadap suatu kelompok anak mengenai pengaruh kelompok bermain dengan pengembangan bahasa. Selanjutnya, ada metode klinis. Metode klinis adalah suatu metode penelitian yang khusus ditujukan kepada anak-anak dengan cara mengamati, mengajak bercakap-cakap, dan tanya jawab. Metode klinis ini merupakan penggabungan antara metode eksperimen dan metode observasi. Selanjutnya, ada metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Para peneliti biasanya menggunakan tes-tes psikologi yang distandarisasi. Tes standar yang biasa digunakan adalah Stanford Binet Intelligence Test dan Minnesota Multi-Basic Personality Inventory. Selanjutnya, tes itu memiliki 2 macam jenis loh. Yang pertama, ada tes perorangan atau tes individu. Yang kedua, ada tes kelompok. Nah, selain itu, berdasarkan tes peristiwa kejiwaan, tes dibedakan menjadi tes observasi, tes perhatian, tes memori atau ingatan, dan yang terakhir ada tes intelijensi.
Selanjutnya ada metode collection atau analisis karya. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan segala sesuatu yang merupakan karya atau kegemaran anak-anak. Misalnya gambar, karangan, diary, dan lain-lain. Metode ini juga termasuk metode yang menggambarkan keadaan jiwa seseorang loh. Metode ini digunakan oleh G. Sully dan lain-lain. Lalu ada metode kuesioner. Metode ini merupakan metode yang menggunakan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut harus dijawab atau dikerjakan oleh subjek yang diteliti. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini yaitu bahasa yang bisa dimengerti oleh anak. Selanjutnya ada metode interview. Metode ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan lisan. Biasanya, metode interview ini digunakan untuk menggali pendapat, karena terkadang pada saat wawancara terhadap perilaku covert yang tidak muncul atau tidak didapat pada saat observasi. Nah, interview ada beberapa jenis. Yang pertama ada interview bebas. Interview bebas itu pewawancara bebas memberikan pertanyaan apa saja dan yang diwawancarai bebas menjawabnya. Kemudian ada interview terarah. Pewawancara hanya menanyakan hal tertentu yang sudah diatur atau bahkan ditetapkan terlebih dahulu, tetapi pewawancara tidak terikat dalam peraturan tersebut. Dan yang terakhir ada interview terbimbing. Pewawancara harus mengikuti daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Yang terakhir ada metode statistik. Statistik identik dengan kata mengumpulkan, menyusun, menyajikan data penyelidikan. Yang dalam artian, metode ini digunakan untuk mengadakan penganalisisan terhadap suatu data untuk menarik kesimpulan yang teliti dan logis. Mungkin cukup sekian yang aku bisa sampaikan. Mohon maaf apabila materi aku kurang memuaskan atau gak bisa kalian pahami atau aku ngomongnya kecepatan. Mohon maaf banget ya, aku juga masih belajar. See you on next video.